Jelang akhir tahun, rupiah kembali jeblok hingga hampir menyentuh 15.700 per dolar Amerika Serikat. Mengacu penutupan perdagangan spot pada Kamis, posisi nilai tukar rupiah ditutup sedikit menguat di level 15.655. Meski begitu, saat perdagangan Kamis rupiah sempat tertekan hingga tembus di atas 15.760-an per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat pelemahan rupiah kembali pecahkan rekor baru pada 2022. Meski demikian, mata uang Garuda mencoba bangkit dan akhirnya mampu keluar dari level psikologis 15.700 dan ditutup menguat 0,2%. Hal ini biasa terjadi di pasar mata uang sebab menjelang penutupan tahun, para pelaku pasar banyak melakukan liburan. Saat ini nilai transaksi rendah, maka volatilitas akan meningkat dan rupiah cenderung mengalami pelemahan. Apalagi kebutuhan akan dolar Amerika Serikat di akhir tahun biasanya mengalami peningkatan. Selain itu, sentimen pelaku pasar yang kurang bagus menjelang resesi dunia 2023 turut memberikan tekanan bagi rupiah saat resesi terjadi. Dolar AS yang menyandang status safe haven akan menjadi primadona. Kementerian SDM mengeluarkan surat edaran baru yang menyebutkan pencampuran bahan bakar nabati atau BBN jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35% atau disebut dengan B35 ke dalam BBM jenis solar mulai berlaku pada 1 Februari 2023. Ketentuan ini berbeda dari keputusan Menteri SDM sebelumnya yang sudah menetapkan alokasi biodiesel B35 dan berlaku sejak periode Januari-Desember 2023. Adapun surat edaran terbaru ini ditetapkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Dadan Kusdiana pada 28 Desember 2022. Berdasarkan surat edaran terbaru ini, mundur pemberlakuan pencampuran B35 menjadi 1 Februari 2023 mengikuti saran kebijakan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. BPD PKS menyarankan untuk bulan Januari 2023 persentase percampuran BBN akan menggunakan persentase sebesar 30% atau disebut B30. Kementerian SDM menetapkan alokasi biodiesel untuk B35 pada 2023 mencapai 13.148.594 kiloliter, naik dari alokasi 2022 sebesar 11.025.604 kiloliter pada 2022. Di mana saat itu pemerintah masih memperlakukan program B30, sedangkan di tahun 2023, B30 hanya digunakan hingga Januari dan digantikan dengan B35 pada Februari 2023. Aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy semakin merajalela di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Universitas Indonesia mencatat nilai transaksinya mencapai 2.000 triliun rupiah. Hasil riset pada periode penelitian 2007 hingga 2017 menyimpulkan nilai underground economy di Indonesia diperkirakan antara 3,8 hingga 11,6% dari produk domestik bruto regional atau PDRB. Dengan rata-rata 8% per provinsi per tahun, rasio ini tidak jauh berbeda dengan estimasi Badan Pusat Statistik. Universitas Indonesia mencatat, terdapat 4 aktivitas underground economy antara lain illegal economy, unreported economy, unrecorded economy, dan informal economy. Dari keempat aktivitas ini, informal economy atau usaha kecil mikro menjadi penyumbang terbesar dalam underground economy. Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia Research, tren penggunaan teknologi digital turut andil besar pada perkembangan aktivitas black economy, khususnya prostitusi dan pornografi. Pada umumnya, pelaku menggunakan media sosial seperti Twitter dan aplikasi pesan micet yang relatif minim sensor dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Beringin Sila yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis 29 Desember 2022. Presiden berharap dengan keberadaan bendungan ini produktivitas pertanian di wilayah sekitar dapat meningkat dengan pesat. Bendungan Beringin Sila yang dibangun dengan anggaran 1,7 triliun rupiah ini memiliki luas genangan 126 hektar. Bendungan ini mampu mengairi kurang lebih
3.500 hektar areal pertanian. Bendungan Beringin Sila ini akan mendukung ketahanan pangan dan air di Indonesia. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan, Bendungan Beringin Sila sebagai bendungan yang ke-35 yang telah diresmikan pemerintahan sejak 8 tahun silam. Presiden berharap dengan adanya bendungan ini, produktivitas warga setempat mampu meningkat hingga 3 kali lipat. Selain itu, menurut Kepala Negara, sudah ada 3 bendungan yang diresmikan di NTB. Sisanya, masih ada 4 bendungan lagi yang harus diselesaikan. Presiden menargetkan tahun 2023 mendatang akan ada 2 bendungan lagi yang akan diselesaikan. Ekonomi Vietnam melesat 8,02%. Ini merupakan laju pertumbuhan tercepat Vietnam sejak 1997. Salah satu yang menjadi pendorong utama kenaikan ini yakni ekspor penjualan retail yang kuat. Angka pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau PDB tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni 6 hingga 6,5%. Lajunya juga lebih kencang dari tahun lalu yang hanya 2,5% akibat lockdown yang turut menekan perekonomian serta berdampak pada aktivitas pabrik di sana. Meski demikian, YSO melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat sebesar 5,92%, melambat dari pertumbuhan kuartal ketiga, yakni 13,71%. Tahun ini, PDB Vietnam melonjak tinggi di tengah kekhawatiran turunnya permintaan ekspor imbas resesi global. Ekspor Vietnam tercatat naik 10,6% atau senilai 371,85 dolar Amerika Serikat. Sementara penjualan retail juga naik 19,8%. Vietnam termasuk produsen utama barang-barang seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik untuk merek-merek internasional ternama.